Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yosi Ramda Ilhami dari bagian Fisiologi FK UNAN. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai homeostasis lingkungan dalam. Apa itu homeostasis? Secara perdefinisi, menurut Claude Bernard tahun 1880, homeostasis itu adalah homeo dan stasis. Homeo adalah lingkungan internal, stasis konstan. Sementara menurut Walter Buchanan, secara konsep itu adalah bagaimana pengaturan lingkungan internal yang relatif konstan. Dan secara kontekstual, homeostasis itu adalah mempertahankan lingkungan internal dalam rentang yang sempit. Pada gambar ini kita bisa lihat bahwa ketika seseorang berlari, maka sebenarnya proses homeostasisnya terjadi di sana. Ketika dia berlari dalam keadaan yang panas, maka tubuhnya akan kehilangan cairan melalui penguapan, dan kemudian cairan tubuhnya akan menjadi lebih terkonsentrasi, yang akhirnya akan dikenali oleh reseptor internal di dalam tubuh mengenai perubahan pada konsentrasi internal. Akibatnya, tubuh akan menstimulasi rasa haus, sehingga seseorang akan mencari minum, dan minum yang dimasukkan ke dalam tubuh akan mengakibatkan cairan tubuh yang tadi terkonsentrasi akan berkurang konsentrasinya. Dan salah satu mekanisme homeostasis yang berperan adalah bagaimana pengaturan cairan berpindah dari dalam intrasel, ekstrasel, intraselular, interstisial, dan intravaskular. Dan memang sangat banyak sekali faktor lain yang berperan dalam homeostasis tersebut. Nah, bagaimana homeostasis lingkungan dalam ini? Kita sebut tadi secara kontekstual bahwa bagaimana keadaan itu tetap konstan atau statis di dalam lingkungan dalam. Dan yang perlu kita ketahui bahwa cairan interstisial atau lingkungan dalam itu harus konstan untuk menjaga bagaimana homeostasis itu terjaga. Nah, perannya melalui apa? Melalui fungsi semua organ secara bersama-sama. Contoh, untuk oksigen diperlukan peran dari paru-paru. Untuk ginjal, bagaimana dia mempertahankan kadar ion yang konstan. Dan untuk bagaimana proses makanan, itu sistem pencernaan yang berperan. Apa saja yang termasuk yang dikontrol oleh homeostasis? Ternyata banyak sekali, mulai dari nutrisi, gas, produk sisa, keasaman atau pH, garam dan elektrolit, suhu, volume dan tekanan. Bagaimana nilai? Di sini kita bisa lihat ada nilai normal komponen cairan ekstrasel, bahwa terdapat nilai-nilai yang sudah diatur di dalam tubuh dengan nilai normal, dan terdapat range nilai normal tersendiri. Di sini kita bisa lihat bahwa kadar karbon dioksida diatur dalam rentang normal 35 sampai 45, dan dalam keadaan tertentu dia punya batas tidak menimbulkan kerusakan, tetapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Ketika dia berada di luar nilai ini, maka tubuh akan mengalami kerusakan. Nah, peran dari homeostasis adalah menjaga bagaimana kadar nilai normal ini dipertahankan, rentang nilai normal. Dan banyak hal lagi yang dipengaruhi seperti kadar sodium, potasium, kalsium, klorida, dan sebagainya. Sistem apa yang terlibat di sana? Sebenarnya semua sistem, mulai dari transportasi, sumber nutrisi, metabolisme, pengontrolan, regulasi oleh sistem saraf dan hormon, serta reproduksi. Kita lihat contoh satu persatu. Bahwa sistem transportasi itu dia akan mempergerakkan darah di dalam pembuluh darah, akan melewati organ-organ, di mana ketika dalam keadaan istirahat mungkin dia cuma 1 kali dalam 1 menit. Ketika tubuh itu sangat aktif, maka akan terjadi pergerakan darah yang bisa sampai 6 kali per menit. Dan disinilah peran dari bagaimana cairan itu berpindah dari kapiler ke sel. Dari dalam darah, dari dalam plasma, dia akan bertukar dengan cairan interstisium melalui mekanisme-mekanisme yang terkait. Dan dari interstisial juga dia akan masuk ke dalam intrasel. Sehingga memang di sini transport ini sangat penting, bagaimana membawa zat nutrisi,
oksigen, karbon dioksida itu dari pembuluh darah ke sel atau malah sebaliknya dari sel ke pembuluh darah kembali. Yang kedua komponen yang diatur adalah sumber nutrisi. Kita ketahui bahwa oksigen merupakan sumber nutrisi yang paling penting. Di sini peran dari sistem respirasi. Begitu juga di sana ada peran sistem pencernaan yang mencerna makanan. Kemudian peran hati di mana di sana metabolisme makanan sangat penting sekali, dan peran sistem muskuloskeletal yang akan bergerak untuk mencari makanan tersebut. Sehingga banyak komponen sistem organ yang berperan di dalam mencapai sumber nutrisi. Sekarang bagaimana pembuangan sisa metabolik ini? Kita punya beberapa organ yang berperan, diantaranya paru-paru yang akan berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida, di mana hasil akhirnya merupakan komponen hasil akhir dari metabolisme. Kemudian ginjal yang akan mengeluarkan sisa metabolisme sel, baik itu berupa asam urat ataupun urea, dan akan mengeluarkan kelebihan air dan garam darah. Dan begitu juga kulit yang akan mengeluarkan air dan mineral yang berlebih. Dan komponen keempat yang diatur oleh homeostasis adalah komponen fungsi regulasi, di mana di situ ada dua sistem yang terkait, yaitu sistem saraf yang meliputi saraf sensoris, saraf pusat berupa otak dan medula spinalis, saraf motorik yang akan melaksanakan keinginan, dan saraf otonom yang akan mengontrol organ-organ vital di bawah sadar kita. Dan peran sistem hormon di sana adalah bagaimana mengatur metabolisme. Ada banyak hormon yang berperan, baik itu hormon tiroid, insulin, paratiroid, dan lain sebagainya. Nah, fungsi komponen kelima yang diatur oleh homeostasis adalah sistem reproduksi, di mana dia berperan dalam penerusan kehidupan, akan mengganti generasi yang sudah menjadi tua, dan akan tinggi pada usia reproduksi. Bagaimana homeostasis itu diatur? Tubuh memiliki sistem pengontrolan tubuh, baik itu sistem genetik, kontrol fungsi setiap organ, dan kontrol hubungan antar organ. Sini kita lihat masing-masing satu persatu. Kontrol genetik akan membantu kontrol fungsi intrasel dan ekstrasel itu secara utuh. Sementara pengontrolan organ akan mengontrol fungsi masing-masing organ. Dan kontrol antar organ akan menggabungkan pekerjaan dua sistem organ atau lebih, yang contohnya di sini sistem respirasi akan bersama-sama dengan sistem saraf meregulasi konsentrasi karbon dioksida pada cairan ekstrasel. Dan contoh yang lain ada liver dan pankreas yang akan bersama-sama meregulasi kontrol glukosa dalam darah. Sehingga memang pengontrolan di dalam tubuh ini melibatkan banyak organ yang diperlukan. Contoh lain adalah bagaimana regulasi konsentrasi oksigen dan karbon dioksida, bagaimana regulasi tekanan darah arterial melalui sistem baroreseptor, dan bagaimana pengaturan suhu. Kita bisa lihat satu persatu dari oksigen dan karbon dioksida bahwa memang fungsi penyangga oksigen itu diatur oleh hemoglobin dari paru-paru yang sudah proses inspirasi, masuknya oksigen ke dalam alveoli. Kemudian oksigen akan berdifusi ke kapiler alveoli, di situ akan diikat oleh Hb. Dan begitu juga ketika kadar oksigennya rendah di intersisium, maka oksigen akan dilepaskan. Inilah peran dari bagaimana pengaturan kadar oksigen. Dan pada pengaturan kadar karbon dioksida, di mana karbon dioksida yang merupakan sisa utama dari oksidasi sel, maka ketika kadarnya meningkat, karbon dioksida tersebut akan merangsang pusat pernafasan yang akan mengakibatkan terjadinya nafas cepat dan dalam, yang akan mengeluarkan karbon dioksida selanjutnya. Dan ketika kadar ini menumpuk, maka reaksi oksidatif akan terhenti, sehingga tidak akan terbentuklah karbon dioksida dalam jumlah yang banyak. Contoh hal lain yang diatur oleh homeostasis adalah pengaturan tekanan darah arteri, di mana kita punya baroreseptor, yaitu pada arteri karotis dan arcus aorta. Ketika terjadi peningkatan tekanan darah di sana, maka baroreseptornya akan tertekan, mengirimkan impuls kepada pusat kardiovaskular di medula oblongata, sehingga akan menurunkan impuls simpatis. Apa efek penurunan impuls simpatis?
maka pemompaan jantung akan berkurang, pembuluh darah akan melebar, dan tekanan darah akan turun. Apa peran sistem kontrol di sini? Bahwa keadaan yang di luar kontrol akan mengakibatkan kerusakan. Suhu yang naik sampai 7 derajat Celcius akan mengakibatkan kematian sel. pH yang sangat rendah dan sangat tinggi akan mengakibatkan kematian. Kadar kalium yang rendah dan tinggi juga akan mengakibatkan gangguan dan seterusnya. Sehingga memang diperlukanlah sistem kontrol yang sangat teratur. Bagaimana pengontrolan? Secara umum pengontrolan akan didapatkan melalui mekanisme feedback negatif. Apa artinya? Ketika ada stimulus awal, maka akan diberikan umpan balik yang berlawanan dengan stimulus awal. Contoh, ketika terjadi kadar karbon dioksida yang meningkat, maka tubuh akan memberikan respon untuk menurunkan kadar karbon dioksida dengan cara meningkatkan ventilasi. Tujuannya adalah mengembalikan ke kadar nilai normal. Dan begitu juga ketika terjadi peningkatan tekanan darah, akan terjadi timbul reaksi-reaksi yang akan mengakibatkan tekanan darah kembali ke nilai normal. Tujuan feedback negatif adalah mengembalikan nilai tertentu ke nilai normal. Nah, ada suatu kondisi di mana kita bisa mendapati feedback positif. Konsepnya di sini adalah sesuatu, contohnya A akan merangsang kejadian B, B akan merangsang kejadian A, dan begitu seterusnya. Dia akan mengikuti siklus itu terus. Apa yang terjadi ketika ada feedback positif? Sebenarnya ketika ini berlebihan, maka efeknya akan berbahaya. Bisa menimbulkan shock, bisa menimbulkan kematian. Dan akan tetapi ada beberapa kondisi yang memang memerlukan feedback positif tersebut. Contohnya pembekuan darah, di mana di sini satu faktor koagulasi yang aktif akan merangsang 10 faktor koagulasi berikutnya, dan ini akan memperkuat terjadinya bekuan darah sehingga perdarahan akan berhenti. Dan begitu juga contohnya melahirkan. Ketika ada dorongan dari uterus, kontraksi uterus, maka akan merangsang kontraksi uterus yang lebih kuat lagi sampai si bayi itu bisa dikeluarkan dari dalam rahim. Sehingga feedback positif dalam keadaan ini sangat menguntungkan. Nah, mekanisme kontrol tadi sudah saya bilang bahwa mekanisme utamanya adalah pengontrolan umpan balik negatif. Perubahan dari keadaan tertentu akan memicu perubahan pada variabel lingkungan yang sudah diatur dan akan membuat suatu reaksi yang akan melawan perubahan tadi dan mengembalikan variabel yang diatur tadi ke keadaan normal atau yang kita sebut namanya set point. Ini bagaimana mekanisme homeostasis diatur. Kita bisa lihat semua organisme yang dalam homeostasis ada perubahan baik eksternal maupun internal yang akan mengakibatkan perubahan internal sehingga terganggunya homeostasis. Terganggunya homeostasis itu akan memaksa seseorang atau organisme untuk mengkompensasi. Jika bagus, dia akan menjadi baik, sehat. Jika gagal, dia akan menjadi suatu penyakit. Bagaimana mekanismenya? Homeostasis harus ada set point atau nilai variabel yang diharapkan. Contoh suhu diatur di 37 derajat Celcius. Dan kemudian ada sensor pendeteksi suhu, contohnya, yang akan mendeteksi kadar variabel yang diatur dan memberikan masukan pada pusat integrasi. Kemudian pusat integrasi juga akan membandingkan nilai set point dengan nilai aktual yang didapatkan dari sensor. Sehingga akan didapatkanlah sinyal error yang kemudian akan menilai perbedaan antara nilai aktual dengan set point yang sudah diatur tersebut. Kemudian dari pusat integrasi akan mengirimkan output ke efektor untuk mengembalikan variabel kembali ke nilai set point yang sudah diatur tersebut. Kita bisa lihat di sini bagaimana variabel yang diatur ketika dia berada dalam nilai normal, maka tidak ada aktivitas yang diperlukan. Akan tetapi ketika dia berada di luar nilai normal, maka akan teraktivasilah sensor bahwa ini nilainya tidak normal. Dia akan mengirimkan sinyal ke pusat integrasi
sehingga akan mempengaruhi efektor yang kemudian akan mempengaruhi nilai yang diatur tadi. Sehingga diharapkan dia akan kembali menjadi nilai yang normal. Ini contoh bagaimana pengaturan homeostasis. Kita bisa lihat di dalam akuarium ada stimulus ketika suhu temperatur di bawah 25 derajat Celcius, maka termometer atau sensor atau reseptor akan mengenali bahwa suhu akan menurun. Kemudian sinyal akan dihantarkan dari sensor melalui kabelnya di sini sampai ke pusat pengontrolan. Itulah yang kita sebut namanya jalur afferent. Di pusat pengontrolan dia diprogram untuk merespon bahwa ketika suhu di bawah 29 derajat Celcius. Maka ketika suhu di bawah 29 derajat Celcius, sinyal akan dikeluarkan ke kabel ke pemanas. Sehingga pemanas akan aktif dan kemudian suhu air akan meningkat. Inilah bagaimana proses stimulus itu akan menghasilkan respon. Pada keadaan ini kita bisa lihat di feedback negatif bahwa ada stimulus awal akan menghasilkan respon yang kemudian akan mengurangi stimulus sehingga respon akan mati. Sebaliknya pada feedback positif, stimulus awal akan menghasilkan respon yang akan meningkatkan stimulus dan stimulusnya lagi akan menghasilkan respon, begitu seterusnya sampai ada suatu faktor yang bisa diperlukan untuk menghentikan stimulus ini. Sehingga memang harus ada faktor tertentu yang bisa menghentikan stimulus feedback positif. Ini contoh bagaimana umpan balik negatif pada suhu. Ketika suhu tubuh meningkat dibandingkan dengan suhu tubuh normal, maka dia akan dikenali oleh sensor yang akan memberikan input ke dalam pusat integrasi, yaitu Brain Thermoregulatory Center, yang akan membandingkan suhu aktual dengan suhu yang sudah diatur. Ketika terjadi sinyal error, maka dia akan memberikan output, dalam hal ini kepada kelenjar keringat, pembuluh darah di kulit, dan otot skelet, untuk menurunkan suhu tubuh, sehingga akan memberikan umpan balik negatif terhadap peningkatan suhu. Dan begitu juga seterusnya pada pengontrolan tekanan darah, sudah ada nilai yang diatur di sini, di set pointnya. Ketika terjadi nilai yang di luar dari set point, maka akan dihasilkanlah efektor, respon kepada efektor, output untuk mengatur tekanan darah tersebut. Yang dia akan mengirimkannya lagi sampai ke sensor tekanan darah. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap struktur fungsional akan berkontribusi dalam menjaga kondisi homeostasis pada cairan intrasel atau lingkungan internal. Sepanjang kondisi normal dijaga pada lingkungan internal ini, maka sel tubuh akan tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Dan setiap sel berkontribusi dalam mempertahankan homeostasis. Demikianlah kuliah kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.